Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Angela Fauzi, Clarissa Dila Ayuni. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas minggu ketiga manajemen PPN atau A. Daerah Pabean. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 kepabeanan adalah segala sesuatu berhubungan dengan pengawasan lalu lintas, barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang. B. Objek PPN dan perluasan objek. Objek PPN terdiri dari penyerahan barang kena pajak atau BKP, penyerahan jasa kena pajak atau JKP, penyerahan BKP dan JKP. Dilakukan di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. 2. Impor barang kena pajak. 3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 3. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Ada 4 faktor. C. Barang kena pajak atau BKP dan barang tidak kena pajak atau BTKP. Ada 4 faktor yang melatar belakangi munculnya rencana pemerluasan objek pajak. Pertambahan nilai PPN terhadap kebutuhan pokok atau sembako dan jasa kena pajak, yaitu 1. Telah terjadi distorsi ekonomi karena adanya tax incidence sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Pemungutan pajak selama ini dinilai tidak efisien. Pemberian fasilitas memerlukan SKB dan SKTD yang menimbulkan kos administrasi. 2. DJP menilai selama ini pengecualian PPN tidak mencerminkan rasa keadilan karena atas objek pajak yang sama dikonsumsi oleh penggolongan penghasilan yang berbeda, namun sama-sama dikecualikan dari pengenaan PPN. 3. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tarif PPN Indonesia termasuk relatif rendah. 4. Terkait efisiensi PPN di Indonesia baru 60% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam yang sudah tinggi mencapai 80%. C. Barang kena pajak
BKP dan barang tidak kena pajak BTKP. Berdasarkan pasal 1 angka 2 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Barang yang mendapatkan pengecualian sebagai berikut adalah pajak BKP sesuai dengan peraturan Direktoral Jenderal Pajak. 1. Barang hasil SDA yang bukan dari pihak ketiga seperti minyak mentah, gas bumi, batu bara, biji besi, biji emas, dan lain-lain. 2. Barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti garam, beras, jagung, gabah, kedelai. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. 4. Uang, emas, batangan, dan surat berharga. D. Jasa kena pajak atau JKP dan jasa tidak kena pajak atau JTKP. Menurut pasal 1 ayat 2E dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau yang perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang PPN, semua bidang jasa masuk dalam kategori jasa. Jasa kena pajak kecuali 1. Jasa pelayanan kesehatan medis, 2. Jasa pelayanan sosial, 3. Jasa pengiriman perangko dalam surat, 4. Jasa asuransi, 5. Keuangan, 6. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, 7. Jasa pendidikan, 8. Jasa keagamaan, 9. Jasa penyiaran yang bukan iklan, 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air, 11. Bidang perhotelan, 12. Jasa bidang tenaga kerja, 13. Jasa persediaan tempat parkir, 14. Jasa catering. E. Ekspor dan impor BKP. Sesuai dengan ketentuan pasal 9, PIB dibuat importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. PIB merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. PIB harus mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan surat setoran pajak, surat setoran pabean, cukai, dan pajak atau bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai atau DJBC. Eksportir atau importir yang dimaksud merupakan pemilik barang atau pihak lain yang melakukan penyerahan jasa pengurusan ekspor atau impor kepada pemilik barang. Pemilik barang atau PKP atau melakukan ekspor impor menggunakan jasa pengurusan ekspor atau impor PKP wajib melaporkan PIB atau PIB dalam SPT masa PPN. Eksportir atau importir selaku pihak yang melakukan penyerahan jasa pengurusan ekspor atau impor
kepada pemilik barang, tidak dapat mencantumkan identitasnya sebagai pemilik barang dalam PEB atau PIB. F. Ekspor dan impor JKP. Secara umum, terdapat dua prinsip yang diterapkan otoritas dalam pemberlakuan PPN, yaitu Origin Principle dan Destination Principle. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 70 PMK 03/2010 dan PMK 30 PMK 03/2011 hanya terdapat 3 jenis yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0%, yaitu jasa masuk, jasa perbaikan, dan perawatan barang bergerak, serta jasa konstruksi. Sementara itu, ekspor JKP selain ketiga jenis jasa tersebut tetap dikenakan PPN dengan tarif normal. Berdasarkan PMK 32/2019, ekspor JKP adalah setiap kegiatan penyerahan JKP yang dihasilkan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan oleh penerima ekspor JKP di luar daerah pabean. Dengan kata lain, kegiatan ekspor merupakan kegiatan pelayanan di dalam daerah pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean. G. Pengusaha kena pajak dan kewajibannya. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN dan PPNBM dan beberapa kali diubah, yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Kewajiban PKP yang pertama, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kedua, memungut PPN dan PPNBM terutang. Ketiga, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terutang. 4. Melaporkan penghitungan pajak dalam SPT masa PPN. Yang kelima, menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP atau JKP. H. Tata cara pengukuhan, pencabutan PKP, dan perubahan data PKP. Bagi pemilik usaha atau pengusaha yang pendapatan brutonya melebihi 4,8 miliar per tahun diwajibkan untuk mengajukan sebagai PKP yang diatur dalam pasal 3A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Jika pengusaha memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun, tetap bisa mengajukan diri sebagai PKP. Secara umum, syarat untuk bisa mengajukan pengukuhan PKP yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha dengan pendapatan bruto mencapai 4,8 M dalam 1 tahun buku. Kedua, tidak terbatas pada satu bentuk badan hukum usaha tertentu, misalnya perseroan terbatas atau PT. Ketiga, tidak melewati proses survei yang telah dilakukan pihak KPP atau tempat wajib pajak terdaftar. 4. Telah melengkapi dokumen dan syarat dari pengajuan PKP atau pengukuhan menjadi PKP. Pencabutan PKP dapat diajukan jika perusahaan mengalami penurunan omset di bawah 4,8 miliar. Pencabutan PKP dilakukan dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP dan dapat dilakukan secara langsung melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi maupun jasa kurir yang disampaikan ke KPP atau KP2KP atau layanan di luar kota sesuai wilayah kerja. Jangka waktu pencabutan PKP paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan wajib pajak diterima secara lengkap, dan perlu diingat bahwa pencabutan pengukuhan PKP hanya berlaku untuk PPN atau PPNBM.
dan tidak berarti meninggalkan kewajiban dalam membayar pajak lainnya seperti PPh dan lain-lain. Baiklah, hanya itu penjelasan dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.